Jadi bagi Rocky Gerung yang paling baik itu, yang paling bagus itu gitu kan, katanya dijemur di Monas. Si calon hukuman mati itu dijemur di Monas, iya kan, disiletin dulu, iya kan, terus disiram pakai air jeruk, pokoknya bener-bener harus disiksa, bro. Hukuman mati itu yang paling bagus kalau dia dijemur di Monas, diiris-iris pakai silet, dipersin jeruk. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Sambil nungguin azan maghrib gitu kan, kita bahas isu-isu yang lagi viral gitu ya bro ya, berita-berita yang lagi viral bro ya kan. Itu dari kemarin tuh Bosi Y nonton YouTube gitu kan, itu rame tentang pembahasan masalah hukuman mati bagi para koruptor gitu ya bro ya. Karena itu di TV One gitu kan, terus di di stasiun televisi yang lain juga tuh ya kan. Jadi bahasanya sama bro ya, membahas tentang hukuman mati bagi para koruptor gitu ya bro ya. Karena kemarin juga sempat ramai tuh ya kan, dimana Kejaksaan Agung gitu kan, katanya ini para pelaku korupsi di Pertamina gitu kan, itu berpotensi dia dapat hukuman mati gitu ya bro. Tapi ada beberapa orang yang enggak setuju bro ya terhadap hukuman mati ini bro ya, karena menganggap katanya melanggar hak asasi manusia tuh iya kan. Jadi ini sangat menarik gitu ya bro ya untuk Bosi Y bahas gitu kan. Karena dulu Bosi Y pernah nonton itu di acara Najwa Shihab gitu kan, waktu almarhum Artijo Alkotsar bro ya, mantan hakim MK kalau nggak salah. Dia juga setuju gitu kan sama hukuman mati. Bahkan itu Artijo Alkotsar katanya sangat ingin menghukum para koruptor dengan hukuman mati gitu ya bro ya. Tetapi iya kan, katanya itu para pejabat di kita itu justru memang membuat undang-undang gitu kan untuk menghalangi hukuman mati itu tidak terlaksanakan gitu ya bro ya. Jadi para pejabat kita itu katanya pinter-pinter bro ya, membuat undang-undang di mana undang-undang itu untuk mengamankan dirinya tuh iya kan di kemudian hari gitu ya bro ya. Nah makanya para pejabat kita itu memang cerdas-cerdas gitu ya bro ya, kalau soal masalah menyolong duit negara gitu kan, menyolong duit rakyat gitu ya bro ya. Itu memang sangat cerdas bro ya para pejabat di Republik Indonesia ini gitu ya bro. Nah sekarang kembali kepada soal hukuman mati ini bro ya. Jadi kalau bagi mereka yang enggak setuju gitu kan, itu pertama-tama alasannya katanya melanggar hak asasi manusia bro ya. Nah bagi orang yang setuju dengan hukuman mati iya kan, itu para koruptor itu gitu kan, dia juga sebenarnya itu melanggar hak asasi orang lain bro ya. Lu bayangin gitu kan, sekarang berapa banyak rakyat Indonesia gitu kan yang terkena dampak akibat tindak pidana korupsi tuh yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita tuh, oknum-oknum pejabat di negeri Indonesia gitu ya bro ya. Jadi mereka yang enggak setuju gitu kan, enggak memperhitungkan berapa banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Itu satu bro ya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa katanya agar ada efek jera bro iya kan, makanya itu hukuman mati harusnya diterapkan untuk para koruptor gitu kan ya, dengan tanda kutip lah gitu kan, berapa miliar gitu kan dia melakukan korupsi itu ya kan, sehingga dia dapat hukuman mati gitu ya bro. Itu kalau menurut berita yang beredar gitu ya bro ya. Tapi Bosi Y dulu pernah nonton gitu kan video Rocky Gerung waktu dia jadi saksi ahli di kasus Munarman bro ya, waktu sidang terorisme tuh iya kan. Itu kurang lebihnya di situ Rocky Gerung juga sebenarnya nggak setuju bro sama hukuman mati gitu kan. Rocky Gerung juga nggak setuju gitu kan, karena bagi Rocky Gerung tadi gitu kan, itu selain melanggar hak asasi manusia gitu kan, juga konyol gitu ya bro ya. Alasannya konyol gitu kan kata Rocky Gerung kan, karena agar punya efek jera buat mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi ataupun mereka yang punya potensi untuk melakukan hukuman mati bro. Itu bagi Rocky Gerung katanya nggak masuk akal gitu kan. Karena bagi Rocky Gerung katanya harus diucapkan bro ya, si orang yang yang terkena hukuman mati itu harus diucapkan gitu kan, bukan buat mereka gitu ya bro, tapi harus diucapkan bro. Tapi Rocky Gerung juga gitu kan
dia juga setuju kalau hukuman mati itu benar-benar dirayakan gitu bro, dipertontonkan, diperlihatkan gitu kan, baru di situ ada efek jerah bro. Kan memang sekarang di Indonesia ini bro, iya kan, hukuman mati itu kan nggak kelihatan bro, iya kan, di Nusa Kambangan sono dihukum mati itu orang-orang nggak tahu gitu kan, mereka yang punya potensi atau berniat jahat gitu kan, itu nggak ngelihat proses daripada seseorang yang dihukum mati itu, iya kan, karena memang nggak dipublish bro, tahu-tahu udah jadi mayat, iya kan, diantarin tuh, tapi proses hukuman matinya nggak pernah dipublish bro, ya. Jadi bagi Rocky Gerung yang paling baik itu, yang paling bagus itu gitu kan, katanya dijemur di Monas, iya kan, itu si calon hukuman mati itu dijemur di Monas, iya kan, disiletin dulu, iya kan, terus disiram pakai air jeruk, pokoknya bener-bener harus disiksa bro, di depan umum gitu kan. Jadi mereka atau masyarakat Indonesia atau para pejabat publik khususnya gitu kan, yang berniat untuk jahat atau melakukan tindak pidana korupsi itu bisa ngelihat langsung tuh, ya kan, mereka yang sedang dihukum mati tuh. Kalau kata Bos Iwe sih mendingan dimasukin ke kandang harimau gitu kan, ditaruh tuh, ya kan, di satu ruangan, terus di live streaming gitu kan, disiarkan langsung di stasiun televisi Indonesia gitu kan. Jadi mereka tuh nonton tuh proses bagaimana kengerian hukuman mati itu benar-benar ada di depan mata mereka bro, ya, yang entah itu terorisme gitu kan, entah mereka yang berniat menghilangkan nyawa orang lain tuh, iya kan. Jadi mereka tuh ngelihat bro, ya, proses hukum mati itu. Nah itu kan bisa langsung masuk ke dalam psikis mereka calon yang dihukum mati tersebut kan, begitu bro, ya. Nah di situ baru ada gangguan tuh, iya kan, kepada kita semua tuh, kepada para pejabat tuh, iya kan, yang mau nyolong duit negara, yang mau nyolong yang mau korupsi gitu kan, yang mau nyopet duit sumber daya alam kan. Jadi ngelihat bro, iya kan, cara orang-orang dihukum mati tuh, iya kan, live streaming kayak, iya kan, di tadi tuh kata Rocky Gerung gitu kan, bener-bener harus disiksa bro, baru di situ katanya ada efek jerah bro, iya kan. Karena sekarang memang begitu bro. Bos Ibe beberapa kali gitu kan nonton siaran ulang itu, hukuman mati itu memang nggak diekspos bro, iya kan, disembunyikan bro, bahkan dengan alasan katanya ini melanggar hak asasi gitu kan. Jadi tadi bro, ya, mereka itu nggak pernah bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh koruptor terhadap rakyat banyak bro, nggak pernah bro, ya. Salah satunya ini soal Pertamina ini, ya, kerugian Pertamina, korupsi yang dilakukan oleh Pertamina itu, negara hanya bicara tentang kerugian negara bro, tanpa bicara tentang kerugian yang dialami oleh masyarakat tuh. Berapa banyak gitu masyarakat gitu kan yang ditipu oleh Pertamina bro, jutaan masyarakat gitu kan, beli Pertamax padahal Pertalite gitu kan. Itu kan penipuan bro yang dilakukan oleh Pertamina, tapi negara nggak bahas itu bro, iya kan. Negara seolah-olah negara yang paling rugi gitu kan, seolah-olah negara yang benar-benar dirugikan tuh, padahal yang dirugikan itu adalah rakyat Indonesia gitu kan. Dan sekarang ini pemerintahan hari ini seolah-olah merasa sukses, berhasil gitu kan, karena bisa nangkepin para koruptor tuh, iya kan. Sekarang ini benar-benar lagi malah parah bro, ya, iya kan. Minyak goreng dikorupsi, iya kan, listrik dikorupsi, Pertamina dikorupsi, emas dikorupsi bro, gila bro, ya. Ini kalau nggak ada hukuman yang membuat mereka jerah itu, jadi korupsi di kita itu justru nanti kedepannya malah makin banyak, bukan malah makin berkurang bro, ya, karena hukumannya memang nggak danta gitu kan, nggak jelas. Apalagi tadi Bos Iwe baca tuh, iya kan, salah satu di mana tuh anggota polisi gitu kan mencabuli anak umur 6 tahun bro, iya kan. Ini kan bener-bener gila bro, ya. Polisi harusnya melindungi masyarakat gitu kan, justru dia malah jadi predator bro, ya, malah jadi penjahat kelamin tuh. Ini bener-bener gila bro gitu. Jadi ini harusnya dilihat gitu kan oleh negara bro, dan negara harus cari terobosan, cari berpikir bener-bener di luar kebiasaan lah gitu kan. Gimana caranya nih koruptor ini kedepannya itu bener-bener berkurang gitu kan. Tadi tuh, iya kan, dihukum mati dengan cara disiksa dulu tuh,
Iya kan? Di live streaming tuh. Cara koruptor mati itu benar-benar diperlihatkan gitu kan kepada masyarakat, kepada para pejabat tuh, calon koruptor tuh. Iya kan? Karena yang punya potensi nyolong duit negara itu cuman para pejabat, bro, ya. Cuman para penguasa. Cuman mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan, bro, ya, yang punya potensi nyolong duit negara, yang punya potensi nyolong duit sumber daya alam, yang punya potensi nyolong duit pajak rakyat, itu cuman mereka, bro. Ya, kalau kita mah, kalian semua yang rakyat miskin, nggak mungkin, bro, bisa nyolong duit negara, bro. Ya, emang kalian siapa? Iya kan? Jadi kalau menurut Bos Iwai gitu, karena ini udah mau azan maghrib, bro, ya tadi, bro, ya, satu-satunya, iya kan, untuk mengurangi praktek korupsi gitu kan, persiapkan hukuman yang paling maksimal bagi mereka, bro, ya. Jadi iya kan, kalau kata Rocky Gerung katanya dijemur dulu itu di Monas, disiletin, siram air jeruk tuh. Itu bisa dipastikan mereka itu bakalan takut gitu ya, bro, atau bahkan berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan extraordinary crime gitu ya, bro, ya. Oke, bro, karena ini udah mulai gelap, bro, ya. Cukup sekian, bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bro, ya. Satu lagi ya kan, kalian punya pendapat, Bos Iwi juga punya pendapat, bro. Oke, bro, dah. Ini yang di dalam kalau kita belajar ilmu kriminologi di zaman tahun 1600-1700 yang diriset oleh Michel Foucault, ini yang namanya Festival of Torture. Dirayakan penghukuman itu supaya orang, sebab kalau hukuman mati itu yang paling bagus kalau dia dijemur di Monas, diiris-iris pakai silet, dipersin jeruk. Itu baru bikin orang efek jerah. Itu yang dilakukan dulu di Prancis, dilakukan di Eropa. Orang yang mau dihukum mati mesti tunggu orang berkumpul satu alun-alun baru dia dihukum mati. Karena mau dipamerkan kan. Efek jerah itu baru timbul kalau ada festival of torture. Festival pada torture itu. Ya, pemameran kekerasan. Kalau diam-diam sekarang hukuman mati diam-diam. Ya mana ada efek jerahnya, orang nggak tahu cara dia mati. Jadi mesti betul-betul disiksa. Itu yang namanya absurd gitu.